Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang berprofesi barangkali ya, selain jadi pegawai begitu, jadi kontraktor ada? Saya boleh lihat? Iseng-iseng bangun rumah kecil atau bangun rumah besar barangkali ya, bukan rumah kecil. Saya nanyanya salah, ini di kantor PPA nih ya. Kalau bangun rumah sederhana itu perlu waktu berapa lama? Bangun rumah sederhana ukuran 100-200 juta berapa? 3 bulan. Kalau bangun rumah mewah, rumah sederhana 3 bulan gitu ya. Kalau rumah mewah 6 bulan. 3 bulan bisa juga. Tergantung uangnya. Iya. Jadi ini kalau dengan persyaratan uang ada. Kalau uangnya nggak ada, uang nggak ada bisa 10 tahun ya. Atau kita baru saja bermimpi pengen punya rumah, jangan-jangan. Baru saja pengen bermimpi pengen punya rumah. Satu ketika ada 2 orang kawan ada di satu kendaraan yang sama. Yang satu mengenali yang satunya lagi sebagai orang yang istilahnya bukan muka orang kaya. Kan ada tuh ya muka-muka muka susah dah gitu kan. Ini muka rajin ngutang ada gitu kan. Ada juga yang muka proposal. Barangkali ngelihat saya gitu. Ini wajah proposal. Ada juga kan. Nah ini si kawan yang satu yang numpang ini bukanlah orang kaya. Dan memang dia bukan orang kaya. Dia hanya pegawai biasa. Mir, itu ada kawan saya itu lagi sedih. Coba minggir sebentar, Mir. Mainnya mau kemana? Pak Iman ya? Oh, Bang, pulang, Pak. Ayo pergi bareng aja. Oh, boleh. Ayo. Oh ya, Pak. Ngomong-ngomong, lagi sibuk apa nih sekarang? Ya, biasa aja. Pergi kerja, pulang kerja. Nggak ada yang aneh. Oh, gitu. Kalau Pak Cucu gimana sekarang kegiatannya? Ya, alhamdulillah, Pak. Sebulan ini, saya baru saja ngebangun 4 rumah mewah, Pak. Yang benar nih di dalam hatinya kan. Tapi kan kita nggak boleh menaruh kalimat yang benar, menaruh ke underestimate ke orang gitu ya. Underestimate itu apa artinya? Ya jangan ngukur orang ya, don't judge the book by the cover gitu kan. Artinya dia berusaha untuk mau percaya. Cuman yang dia tanya begini sama nih orang. Anda bangun rumah mewah itu bangun sendiri buat sendiri atau bangun buat orang lain karena menjadi subkontraktor? Apa kata si penumpang nih yang kawannya ini? Enggak, saya bangun buat saya. Luar biasa. Bangun buat saya. Ditanya sampai 4 biji. Oh iya, memang ini hitungannya yang keempat nih. Dan saya membangun rumah mewah itu, dia bilang istimewanya nih, itu 1 minggu 1 rumah. Percaya nggak saudara? Dan hari ini saya akan membuat saudara pun mampu. Apalagi yang belum punya rumah. Berbahagialah kita sama-sama hadir di sini. Dan Allah kan luar biasa kan? Badi'us samawati wal ardh. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah udah bilang kun fayakun, jangan kata 1 minggu 1 rumah ya. Buktinya Ratu siapa itu? Ratu Sabah. Dia terkaget-kaget karena melihat Nabi Allah Sulaiman ya memiliki satu istana yang sama persis dengan istananya dia.
Dan itu bukan satu malam, tapi kedipan mata. Kita sedang berbicara tentang kekuatan sholat duha yang mempesona. Banyak dari kita yang tidak mengetahui fadilah sholat duha, sehingga dia tidak tergerak untuk melakukan dan tidak tergerak untuk memelihara. Saudara-saudara yang merasa sudah juga sholat duha, barangkali nilainya pun masih minimalis. Sebagaimana kita sholat duha, ya, sebagaimana kita juga sedekah barangkali yang juga minimalis. Sholat duha minimalisnya berapa itu? 2. Kita merasa sudah gugur lah, ya kan? Dalam tanda petik kewajiban kita sholat duha. Sholat duha ini pemirsa, termasuk golongannya sholat sunnah muakkadah. Jadi dia sejajar kedudukannya dengan sholat sunnah tahajud, dan sejajar kedudukannya dengan sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Artinya kalau kita tidak melakukan, sebenarnya mendekati dosa gitu. Sebenarnya dalam tanda petik mendekati dosa. Karena kedudukannya adalah sunnah muakkadah. Saudara percaya atau tidak, kebanyakan saudara meninggalkan sholat sunnah qobliyah ba'diyah itu berpengaruh sangat pada kesehatan dan rezeki. Uang, pendapatan, pekerjaan, keberhasilan, dan apa saja yang sifatnya kira-kira dunia gitu. Tapi saudara percaya dan tidak juga, apabila saudara menjaga itu yang namanya sholat sunnah qobliyah ba'diyah, sebagaimana menjaga sholat-sholat sunnah yang lain, insya Allah ini juga akan terjaga lah rezeki kita, kesehatan kita, keluarga kita, dan apa saja yang kita sebut sebagai dunia. Baik pemirsa, jadi si kawan yang satu ini bertanya nih kepada yang belakang yang katanya habis habis bangun rumah mewah, satu rumah, satu dalam waktu 1 minggu, dan dalam 1 bulan 4 rumah. Dia bertanya, rahasianya apa sih? Tapi ngomong-ngomong 4 rumah mewah itu buat Bapak sendiri apa Bapak bangun buat orang lain? Ya buat saya sendiri dong Pak. Oh begitu, luar biasa memang Pak Jojo ini. Tapi gimana ceritanya nih sampai bikin rumah mewah sebanyak itu? Oh penasaran Pak? Iya penasaran nih. Sebetulnya ada rahasianya nih. Waduh, pakai rahasia segala nih. Iya. Gini aja nih Pak. Iya. Bapak hampir aja ke rumah saya, kita ngobrol banyak di sana. Saya juga tertarik dengan cerita Bapak sebulan bisa bikin bangun 4 rumah mewah, kan luar biasa itu. Aduh, saya jadi ngerepotin Bapak nih. Iya, nggak masalah. Nanti pulang Bapak saya antar sama supir saya gitu. Oh, baik deh. Kalau gitu. Iya, kita ngobrol banyak di sana. Bir, kita langsung ke rumah aja, Bir. Baik, Pak. Silakan. Ya, terima kasih, Pak. Tunggu sebentar ya. Saya mau ganti baju dulu. Oh iya, silakan Pak. Inilah rumah saya Pak. Iya, nyaman banget nih Pak. Oh iya, kok minumnya belum ada ya? Tun, minumnya Tun. Oh iya, gimana tentang rahasia yang tadi? Oh iya Pak. Penasaran Pak ya? Iya. Penasaran saya tadi dengar bikin rumah 4 mewah dalam 1 bulan tuh. Oh itu, iya. Sebetulnya rahasianya sederhana Pak. Rahasianya tuh cuma 2. Apa tuh? Sajadah dan air wudhu. Wih, luar biasa ini. Cuman sejadah, gitu ya. Dan air wudhu. Ditanya sama si kawan, maksudnya apa? Saya modalnya cuma sholat duha doangan. Dengan saya sholat duha itu, saya bisa membangun rumah mewah yang sekarang ini saya miliki. Maksud saudara sholat duha, lalu rezeki jadi terbuka luar biasa besarnya. Dia ketawa. Sebagaimana saya juga, ya pemirsa, sempat tertawa ketika mendengar kisah ini. Subhanallah, saya bilang, iya saya tidak menyadari. Padahal saya tahu, dan saya hafal hadisnya. Saya tahu dan saya hafal hadisnya. Dan hari ini kita berbagi kepada saudara semua hal yang luar biasa ini, supaya ini menjadi sebuah perhatian buat kita. Insya Allah Allah akan berikan dunianya buat kita kalau memang kita mau menegakkan ajaran-ajaran dia dan ajaran Rasulnya. Berceritalah dia. Apa dia bilang? Kalau sholat sunnah 2 rakaat itu cuma ngegugurin kewajiban hitungannya. Ditulis dalam sebuah hadis, siapa yang sholat 2 rakaat, fadilahnya itu adalah dia lam yuktab
minal ghafilin. Orang ini akan dicatat sama Allah sebagai golongan yang tidak lalai. Jadi kalau cuma 2, ya sudah, cuman Allah ngasih dia yang masuk golongan yang tidak lalai. Walaupun perlu juga saya garis bawahi pemirsa, di dalam kitab Irsyadul Ibad diantaranya, ini ditulis keluar biasaan sholat sunat duha walaupun cuma 2 rakaat seperti berikut. Wa Ahmad wa Tirmidzi an Abi Hurairah, man hafaza ala syuf'atid duha ghufirat dzunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri. Siapa yang mau sholat sunat 2 rakaat saja asal dia istiqomah, maka Allah menggugurkan dia punya dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Enteng ya. Tukerannya cuma 2 sholat duha. Tapi jangan diincar. Malam dihabisin besok sholat duha. Hah? Malam dihabisin besok sholat duha. Iya kalau nyampe sholat duha loh. Ya kan? Hah? Kalau bangun nggak bangun lagi gimana? Tidur nggak bangun lagi. Wa Abu Syekh an Anas rak'atani min ad-duha ta'dilani indallah bihajjatin wa umratin mutaqabbalatain. Bahkan menurut riwayat Anas, 2 rakaat salat duha itu setimbangan, sebanding pahalanya dengan pahala ibadah haji dan umrah yang makbul. Dahsyat ya. Murah kata. Ibu ngomong sama suami, mau pergi haji nih. Ini bulan apa lu pergi haji gini hari? Makanya ngaji, salat duha 2 rakaat setara dengan pergi haji dan umrah yang makbul. Subhanallah. Saya ketika mengaji ini untuk mengajar, membacakan, mengajar itu sesungguhnya mengaji kan. Kita sendiri ngaji gitu. Begitu kita ngaji bab ini, besoknya ketika salat duha ada rasa di hati. Begitu kita takbir, haji ini ya Allah, haji ini ya kan. Kita lebih mantap sebenarnya kalau kita tahu sesuatu itu lebih ada isinya gitu. Saudara kerja, ada nilai proyek yang saudara bisa hasilkan, sama kerja sesuatu yang saudara tahu nggak bakal ada hasilnya. Ayo, lebih giat yang mana? Lebih giat yang ada hasilnya. Bahkan ini berita gembira buat Anda yang betul-betul merasa sudah menjadi ahli neraka. Enggaklah, mukanya ini muka-muka bagus ya. Ya, tinggal kelakuan aja gimana. Ya. Man sabbaha subhatat duha haulan muhawwilan kutiba lahu bara'atun minan nar. Kata Rasulullah, siapa yang rajin salat duha, dia jaga tuh salat duhanya dari Senin ke Senin, insyaallah dia dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang bebas dari api neraka. Bahkan dia nanti punya pintu di sorga sendiri. Namanya babut duha. Hebat ya. Kita kan suka bangga tuh. Dulu gue punya rumah di Kemang. Terus sekarang kemana? Habis gue cerai bini gue. Itu punya bini gue gak jadi lagi punya gue. Gue punya rumah di Pondok Indah. Orang udah bangga tuh. Punya rumah, udah bangga tuh. Saya punya 9 pintu kontrakan Ustaz. Subhanallah. Tapi utang saya 10 jutaan per bulan Ustaz. Iya tuh. Udah memiliki properti dunia saja udah luar biasa. Kita punya properti akhirat. Wa Tabrani an Abi Hurairah, inna fil jannati baban yuqalu lahu ad-duha. Sesungguhnya di sorga itu ada satu pintu yang disebut dengan babut duha, pintunya duha. Fa idza kana yaumul qiyamah nada munadin. Kalau nanti hari kiamat datang memanggil suara dari dalam tuh pintu, ainal ladzina kanu yudimuna ala salatid duha, hadza babukum fadkhuluhu bi rahmatillah. Memanggil dari dalam tuh suara, bertanya dia, siapa di antara kalian yang rajin salat duha, ini pintu yang kalian bisa masuk dengan rahmatnya Allah. Alhamdulillah. Kalau kita introspeksi diri kita barangkali, subhanallah kita belum tahu nih. Kita punya badan sebelah mana ini jatahnya. Jangan sampai pintu neraka banyak, ya kan? Tangan kiri kita di neraka yang ono, tangan kanan kita di neraka yang ono, kaki kita kaki kiri di neraka yang ono, kaki kanan di neraka. Karena diperebutkan oleh pintu-pintu neraka. Lebih baik diperebutkan oleh pintu surga kan? Ada yang ahli puasa, ada namanya babul saum.
pintu puasa. Ada yang ahli sedekah, ada yang namanya babul sedekah, pintu sedekah. Di pintu manapun, atau kita mau main-main, hari Senin ini kita ke pintu duha deh. Boleh, karena itu amal kita. Dan Allah kan dalam satu riwayat menyediakan kita punya kendaraan nanti di sana, yang kendaraan yang belum pernah kita lihat di dunia ini. Mala ainun ra'at. Dua rakaat, dia lepas tuh. Dia lepas dari istilahnya amarah Tuhan kalau dia lalai bersedekah. Jadi sesungguhnya tiap hari kita punya penalti kalau kita tidak bersedekah. Cuman kita nggak sadar tuh. Makanya kan suka ada kalimat dari orang-orang tua kan. Ente kebanyakan kurang sedekah kali ini, jadi penyakitan, jadi banyak musibah. Sebenarnya itu akumulasi tuh. Akumulasi saban hari yang kita tidak bersedekah, jangan dibayar. Nah kalau 2 rakaat, kembali kepada hadis yang saya catatkan. Kalau kita sholatnya cuma 2 rakaat, dalam tanda petik cuman, ini untuk menunjukkan ada lagi tingkatan yang lebih dahsyat nih. Kalau kita mau melakukan lebih dari 2 rakaat. Yang pertama nih kalau 2 rakaat, lam yuktab minal ghafilin. Tidak dicatat sebagai orang-orang yang lalai. Kalau 4 rakaat, kataballahu lahu minal abidin. Allah akan catat dia sebagai orang-orang yang taat. Kita dicap sama pintar aja, ente luar biasa. Pekerjaan selalu berhasil. Itu udah girang banget. Ini yang ngecap Allah nih. Hambaku yang namanya si Fulan bin Fulan, emang nih luar biasa. Dia adalah ahli ibadah. Wah, yang ngecap Allah. Kalau 6 rakaat, fadilahnya adalah kufiya dzalikal yaum. Allah akan cukupkan dia punya hari. Allah akan cukupkan dia punya kebutuhan. Saudara misalkan bulan ini katakanlah 2 bulan lagi saudara mau menguliahkan anak. Belum tahu jawabannya dari mana tuh biaya kuliah anak. Kalau ngikutin hadis ini, tancep tuh sholat duha 6 rakaat. Insya Allah ketemu tuh duit buat kuliah anak. Kalau misalkan tidak ketemu, coret nih hadis. Berarti salah nih. Buktinya kita sholat duha 6 rakaat nggak kejadian. Tentu ini kalimat bahasa Betawi pemirsa. Jangan ditemputi, coret nih. Artinya kita lah yang salah. Kenapa kita sudah riado 6 rakaat masih juga begitu? Pasti masih ada yang salah. Karena hukumnya, normatifnya 6 rakaat selesai. Saudara buka giro tanggal 1 Mei 2007. Tertanggal 30 Mei 2007. Saudara sholat sejak dari tanggal 1. Tanggal 29 udah gak pusing. Sayangnya kita kan baru sholat duha kapan? Tanggal 30 pagi. Iya, aduh ya Allah. Ya, no? Saudara yang baru keluar dari kuliah, khawatir jodoh tidak dapat, mestinya begitu jejak kuliah selesai, doa. Belum sempat umur 30, anak udah 4, udah 5 gitu. Atau malah saking kecepatan malah belum kawin punya anak sekarang. Ya awalnya. Iya itu luar biasa. Kalau misalkan saudara beribadah yang benar-benar istiqomah, benar-benar dengan jiwa, dengan hati, dengan spirit, luar biasa. Kalau sholat duhanya 8 rakaat, kata Allah hadiahnya apa buat kita? Kata Allahu lahu minal qanitin. Dia bakalan dicatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang taat. Dalam hadis ini tidak dijelaskan kalau 10, tapi dia langsung 12 rakaat. Di 12 rakaat inilah kunci si fulan ini bisa membangun rumah mewah dalam seminggu 1. Kali ini kita membahas tentang fadilah sholat duha. Harapan saya adalah terbangun majelis-majelis duha di seluruh pelosok tanah air. Saya adalah generasi kesekian barangkali dari Da'i Allah yang berusaha mengikhlaskan diri karena Allah, insya Allah tidak bermimpi lagi untuk mempusatkan ribuan atau puluhan ribu atau ratusan ribu orang di satu titik. Enggak lah. Kita punya masa udah beda. Kalau perlu ya enggak, kita khataman Quran, saya cuma berturut-turut santri. Tapi begitu saya angkat doa, di Parung ada, di Bogor ada, di Sukabumi ada, di Jakarta Barat, Timur, Utara, Selatan, Pusat ada, di Sorong ada, di Sulawesi ada, di Kalimantan ada.
Ini yang saya maksud dengan penyebaran majelis. Jadi tidak terpusat, juga tidak ngabis-ngabisin devisa kan. Ngapain juga jalan ke pondok misalkan kalau bisa dieksekusi di rumah masing-masing. Harapan saya ini pemirsa, dengan tayangan yang kali ini ada kecintaan kita terhadap sholat duha dan mau melakukan sholat duha minimal seminggu sekali seperti yang dilakukan oleh sahabat kita yang satu ini. Kembali, lalu tiba-tiba si kawan ini memberitahu. Nah, modal gua tuh, dia bilang, modal ana tuh sholat duha 12 rakaat. Itulah kemudian saya bisa membangun rumah mewah itu. Bekernyit nih orang. Si kawan bicara ini bekernyit. Sholat duha 12 rakaat. Apakah semudah itu? Loh mudah. Itulah kehendak Allah kan. Yuk kita baca coba ayatnya surah Yasin tuh ujungnya. Innama amruhu. Terus? Ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah udah bilang kun jadi. Tapi dia nggak percaya. Tapi masa iya? Kalau punya duit juga nggak bakalan bisa bangun seminggu. Satu. Mau teknologi dari mana? Pakai baja. Pakai baja juga kan mesti diselup, mesti dipondasi, mesti di apa yang belum tentu kering dalam 1-2 hari. Dia ketawa. Apa dia bilang? Mas, aku ini pegawai. Nggak bisa sholat duha saban hari. Senin kerja, Sabtu pun kadang-kadang kita disuruh kerja. Namanya orang gajian ya kan, disuruh masuk. Apalagi ada lembur di sana. Lah karena saya tidak bisa sholat duha setiap hari kerja, maka saya kunci setiap hari Minggu hanya untuk sholat duha di pagi hari. Jadi dirapel rupanya sama dia. 2 rakaat gitu ya, dikali 6, 12 rakaat. Rupanya di 12 rakaat ini ada fadilah yang tersembunyi. Apa fadilahnya? Saksikan pemirsa. Man sholat sintai asyrata rakaatan. Man sholat sintai asyrata rakaatan. Siapa yang sholat dia 12 rakaat, banallahu lahu, Allah akan bangunkan buat dia baitan fil jannah. Apa dia bilang? Siapa yang sholat duha 12 rakaat, Allah akan bangunin dia rumah di sorga. Mas, aku udah 4 minggu loh sholat duha 12 rakaat. Jadi aku punya rumah sekarang 4 tuh di sorga. 1 minggu 1. Paham pemirsa? Paham nggak? Woi, paham nggak? Asik kan? Tiap minggu punya rumah 1. Tiap minggu punya rumah 1. Sholat duhanya 12 rakaat. Salah nggak kalau dia ngomong saya punya rumah mewah 1 minggu 1? Loh nggak salah. Kenapa nggak salah? Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunin dia rumah di sorga. Pemirsa, kita akan lanjutkan tentang masih kajian duha. InsyaAllah kita akan bertemu pada waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.